1. Selamat pagi, Jess. Saya state video hebat ini, ya. Saya tidak bisa berbuat banyak untuk bangsa saya, negara saya, tapi saya bisa berbicara sedikit untuk bangsa saya dan negara saya melalui state yang sangat luar biasa ini. Jess, saya mengapresiasi presiden saya yang sangat luar biasa, Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo ini. Top, luar biasa top. 10 tahun saya memilih beliau di pemilihan pertama. Jujur saya tidak memilih beliau, saya nyoblosnya Pak Prabowo. Tapi karena melihat pemerintahan dia selama 5 tahun, saya di pemilihan berikutnya 2019 saya memilih beliau. Karena apa? Karena saya melihat perubahan yang sangat signifikan, bukan hanya Pulau Jawa, tapi ya di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, di Papua, wilayah timur Indonesia, di NTB, di NTT. Saya melihat kinerja beliau sangat luar biasa. Itu yang membuat saya mengapresiasi luar biasa untuk Pak Insinyur Joko Widodo. Jess, saya umurnya setengah abad lebih. Saya mau kasih tahu kamu yang muda-muda. Saya ada di acara peristiwa menurunkan Soeharto tahun 98. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya berada juga di tengah-tengah Semanggi, melihat terjadinya chaos yang waktu itu terjadi. Saya melihat hancurnya negara ini oleh pergerakan mahasiswa yang waktu itu dilakukan untuk merobohkan Orde Baru dan kemudian mengganti dengan Orde Reformasi. Cuman masalahnya Orde Reformasi saya katakan cukup gagal. Kenapa? Karena ternyata ditunggangi sama orang-orang yang tidak berkompeten. Ya salah satunya adalah ya kamu tahu sendirilah, tidak perlu saya sebutkan. Dan kemudian saya mau kasih tahu hari ini, anak-anak muda, kamu yang menamakan anak-anak milenial. Anak-anak milenial juga awal-awal mengikuti pasti sejarah ini sedikit banyak tahu. Tetapi Gen Z, Gen Z, Gen apapun, Gen X, kamu perlu tahu bahwa dulu Indonesia tidak ada satu negara pun yang tahu. Dunia hanya tahu Bali. Dan Bali itu di mana tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, semua orang tahu Indonesia, nggak tahu. Kamu tanya 198 negara yang lain selain Indonesia, mereka nggak akan tahu Indonesia itu yang mana. Mereka taunya Bali. Bali itu tidak Indonesia. Mana kamu? Indonesia. Di mana itu? Ketika saya menyebut Bali, orang itu bilang, "Oh, Bali. Ya. Demikian juga dengan saya hidup di kampung. Saya tinggal kampung saya Kota Suci, bukan di Mekah, Jess, tapi di Kota Kudus, Kota Kretek. Setiap kali saya memulai ke Jakarta tahun 88, 89. Itu pertama kali saya mulai ke Jakarta. Itu jalan dari Kudus ke Semarang, dari Kudus ke Jakarta. Udahlah, jangan ditanya lah. Presidennya siapapun tidak ada gunanya itu. Gubernurnya siapapun tidak ada gunanya. Bahkan Semarang sampai detik ini itu udahlah, tidak usah ditanya. Malu-maluin. Kamu boleh cek apa yang saya ngomong. Ya, meskipun sudah lebar. Tapi hari ini kalau kamu mau lihat dari Jawa Tengah sampai ke Jakarta sekarang yang namanya jalur arteri, the best. Saya udah pernah menjalaninya lebaran kemarin ketika tol one way dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah, ke Semarang, ke Kudus. Saya lewat jalan arteri, mulus, nggak kayak dulu, selalu rebutan jalur. Ini rusak, itu dibangun, ini dibangun, itu yang rusak. Sekarang top banget. Jakarta, Surabaya 9 jam selesai. Luar biasa. Banyak proyek-proyek yang mangkrak, padahal pembangunan itu kan dimulai dari zaman Pak Harto itu. Kenapa banyak proyek-proyek yang mangkrak? Karena banyak dana yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, kamu sekarang mengumpat-ngumpat.
Jokowi diumpat terus. Jess, coba kamu belajar untuk mensyukuri seperti kami orang di daerah yang betul-betul merasakan pembangunan itu. Kamu belajar banyak untuk itu, Jess. Mimpin negara iku ora kaya mimpin perusahaan mbahmu, Jess. Mimpin negara iku akeh sing diurusi. Berapa suku di Indonesia? Berapa provinsi di Indonesia? Nah, coba kamu bayangin. Saya bersyukur banget dengan 10 tahun di era Bapak Jokowi ini. Saya berharap di kepemimpinan yang berikutnya Pak Prabowo, Mas Gibran bisa melanjutkan pembangunan yang sudah dilanjutkan oleh Pak Jokowi dengan lebih hebat lagi. Saya tidak urusan dengan negara utang. Karena apa? Karena utang pun tidak dibebankan sama kamu. Kalau kamu ribut masalah kamu bayar pajak, pajakmu berapa sih yang dibayarkan? Ya, itu adalah pajak rakyat Indonesia. Jadi kalau kamu melihat apa yang harus dipakai untuk APBN, ada 3 sumber APBN kamu pelajari di Google. Yang pertama adalah pajak. Pajak tidak mencukupi, Jess, untuk APBN. Yang kedua adalah penghasilan negara. Penghasilan negara, kamu lihat BUMN banyak yang bangkrut, banyak juga koruptor dari situ. Dan yang ketiga, ini dari sumber lain ini, ya, yang namanya hibah. Nah, hibah itulah yang kamu bisa pelajari. Nah, kalau kamu bisa mempelajari ini, maka kamu bisa bersyukur negara Indonesia bisa berjalan dengan baik, bisa dikendalikan dengan baik. Dan kemudian yang paling penting bukan dari apa kata orang di dalam. Insinyur Soekarno pernah bilang, kamu bisa mengalahkan penjajah. Tapi ingat, hati-hati, perjuangan kamu bukan mengalahkan penjajah lagi, tapi perjuangan kamu menyelesaikan itu moncong-moncong yang najis-najis itu, yang kata-katanya dari moncong-moncong yang tidak bisa ditolerir itu, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang tidak bisa dikendalikan itu. Siapa mereka? Ya orang dalam negaramu sendiri itu, Jess. Nah, saya berharap kita sebagai masyarakat, siapapun kamu maupun mahasiswa sekalian mahasiswa, ya, supaya kamu bisa menghargai bangsamu sendiri yang sudah dibangun dengan tumpah darah yang sangat luar biasa ini. Nah, kamu jadikanlah negaramu ini bukan untuk didemo-demo, tapi untuk didukung supaya pembangunannya lancar. Kamu demo tidak masalah, karena itu adalah hak demokrasi untuk untuk bangsa kita. Tapi tanganmu dijaga, ya, supaya tidak ngerusak. Mulutmu dijaga supaya tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak ada juntrungnya. Ya, ini penting sekali. Kalau saya, maaf, saya hormat kepada pemerintah siapapun yang dipilih. Karena apa? Karena pemerintah adalah wakil Tuhan. Kalau kamu memberontak kepada pemerintah, berarti kamu memberontak kepada Tuhan. Akibatnya kamu yang akan menuai. Trust me, omongan saya, sejarah dunia sudah membuktikan apa yang saya katakan. Jadi tinggal kamu yes or no, semuanya keputusan ada di tangan kamu. Ya, contoh-contoh negara yang jatuh bangun itu sudah terbukti semuanya. Jadi kamu sudah bisa belajar dari sejarah. Makanya satu sebutan yang sangat hebat, jas merah. Jangan lupa, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu kalimat dari Bapak bangsa kita yang sangat luar biasa, yang kita bisa tetapkan ke diri kita sendiri, ya. Jadilah anak bangsa yang baik untuk bangsanya sendiri, untuk negaranya sendiri. Bukan menjadi provokasi, bukan menunjuk-nunjuk, bukan mengumpat-umpat pemerintah yang kita atur, yang kita pilih sendiri. Karena tanpa pemerintah kita ndak jadi apa-apa, Jess. Ya, terima kasih Pak Jokowi. Salam hormat selalu. Terima kasih karena Bapak sudah menjadi yang terbaik selama 79 tahun ini. 10 tahun di tangan Bapak. 2 jempol yang saya bisa tunjukkan. Kalau bisa 4 jempol saya tunjukkan.